Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wael Kausar, dan ini adalah final project saya di program Project Based Internship Rakamin Product Manager. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Wael Kausar, saya biasa dipanggil Alka. Saya merupakan seorang lulusan dari Universitas Budi Luhur dengan jurusan Sistem Informasi. Lalu saya mengambil fokus pada Data Science. Nah, selama saya berkuliah, saya memiliki banyak pengalaman organisasi, di mana pada tahun pertama, saya itu menjabat sebagai seorang staf divisi pendidikan. Lalu pada tahun kedua, saya menjabat sebagai seorang wakil ketua himpunan mahasiswa sistem informasi Universitas Budi Luhur periode 2021 sampai 2022. Nah, selain itu, saya juga memiliki background akademik yang juga kuat, di mana saya memiliki IPK, lulus dengan IPK 3,77, dan juga memiliki critical dan juga analytical thinking yang baik. Selain itu, saya juga seringkali bertindak sebagai jembatan di dalam tim, yang mana saya mengkoneksikan antara individu dengan individu yang lain atau tim yang satu dengan tim yang lainnya. Sehingga dengan kemampuan public speaking saya yang baik, saya mampu memimpin tim untuk bisa mencapai hasil yang lebih optimal. Lalu, selanjutnya, saya memiliki beberapa pengalaman. Yang pertama, pada tahun 2023, saya lulus dari Universitas Budi Luhur dengan final project sentiment analysis tentang opini publik tentang di media sosial tentang implementasi dari program Jaklingko dengan menggunakan algoritma super vector machine dan juga SMOT pada data yang tidak seimbang. Topik ini saya ambil karena saya melihat ada permasalahan terhadap implementasi dari program Jaklingko itu sendiri, di mana ketika saya melihat aplikasi Jaklingko di Play Store hanya mendapatkan review 2 bintang saja. Dan ketika saya cek di laman sosial media Jaklingko di Instagram dan juga Twitter, saya melihat bahwa banyak terdapat keluhan dari pengguna Jaklingko. Mereka sering mengeluhkan dan juga memberikan masalah-masalah yang mereka hadapi sehari-hari ketika menggunakan program Jaklingko ini. Melihat hal tersebut, saya tertarik untuk meneliti apakah ada permasalahan dalam implementasi program Jaklingko dan bagaimana saya sebagai seorang mahasiswa bisa memberikan insight baru kepada Jaklingko itu sendiri dan juga masyarakat umum tentang implementasi dari program Jaklingko ini. Seperti itu. Lalu yang kedua, pada tahun 2023, saya juga pernah magang internship di Kementerian Dalam Negeri Bina Pemerintahan Desa, di mana pada saat itu saya membuat suatu sistem database berbasis website untuk administratif di Dijen Bina Pemdes. Nah, hal ini dibutuhkan karena pada tata usaha di Dijen Bina Pemdes itu mereka masih menggunakan sistem yang lama. Mereka masih hanya menggunakan Google Drive saja. Hal ini mengakibatkan banyak terjadinya data yang duplikat, karena ketika mereka upload, ternyata itu data sudah pernah diupload. Jadi akhirnya datanya duplikasi. Lalu juga ada data-data yang hilang, karena mereka pikir itu data sudah tidak perlu, sudah hangus, ternyata itu masih diperlukan. Atau juga data-data yang mereka sudah upload, tapi mereka lupa upload di folder yang mana, karena mereka tidak bisa mencari kategorinya, seperti itu. Lalu, Kementerian Dalam Negeri Bina Pemerintahan Desa pada divisi tata usahanya, mereka membutuhkan suatu database system yang berbasis website, di mana mereka bisa menginputkan data-data mereka, file-file mereka, dan juga mereka bisa mencari data-data tersebut dengan kategori-kategori tertentu, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke inti dari presentasi ini, yaitu dari studi kasus tentang final project ini. Dimana kalau kita lihat dari studi kasus ini, pada nomor 1, bisnis ini mengalami kendala dalam menemukan dan juga mengevaluasi kandidat yang memiliki high quality, sehingga mereka membutuhkan suatu hiring platform untuk bisa menurunkan waktu yang dibutuhkan dan juga biaya yang dibutuhkan dalam proses recruitment ini. Lalu yang kedua, hiring tools yang mereka miliki dan teknologi yang mereka miliki itu tidak memenuhi kebutuhan bisnis yang ada, sehingga terdapat kesempatan, opportunity untuk membuat suatu solusi yang lebih baik. Lalu yang ketiga,
Dari segi bisnis, itu akan sangat menarik jika menggunakan platform yang bisa mereduce time atau waktu dan juga biaya yang bisa yang terhadap dari hiring platform itu sendiri. Nah, dari studi kasus ini, akhirnya saya membuat suatu produk requirement document yang mana bisa diakses pada link sini. Nah, ini dia produk requirement document yang telah saya buat sebagai final project. Dibuat pada tanggal 28 Januari tahun 2024, yang pembuatnya adalah saya sendiri, Muhammad Wayal Kautsar. Yang pertama adalah background gitu. Dari backgroundnya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya di studi kasus, bisnis ini mengalami masalah, mengalami kendala dalam menemukan dan juga mengevaluasi kandidat yang memiliki kualitas high quality. Sedangkan perusahaan ini mencari kandidat yang edukasinya itu relevan, terus juga memiliki pengalaman pekerjaan yang relevan dan juga memiliki skill-skill spesifik yang juga relevan dengan requirement jobs. Nah, dari segi recruiter, terdapat beberapa pain point, yang mana diantaranya adalah mereka struggling dengan employer branding. Mereka juga struggling dengan screening metode mereka yang tidak efektif, yang belum efektif. Terus juga mereka susah untuk menginvesting training dan juga development. Juga mereka memiliki high cost dan juga compliance complexities. Hal ini dikarenakan mereka hiring platform yang mereka miliki ini masih belum bisa menjawab kebutuhan bisnis, sehingga mereka masih mengeluarkan biaya dan juga waktu yang cukup banyak untuk dalam hal hiring recruitment proses seperti itu. Lalu sedangkan di bagian kandidat, mereka juga memiliki beberapa pain points, di mana salah satunya atau diantaranya adalah informasi yang terlalu banyak, sehingga mereka bingung harus ngapain, sehingga mereka bingung nggak ada spesifikasi mereka harusnya melakukan apa pada saat itu, karena informasi yang diberikan terlalu banyak. Namun ada juga beberapa yang nggak realistis ekspektasinya, pengennya A tapi tidak sesuai dengan pasar yang ada tuh. Jadi banyak terjadinya bias juga, terus juga ditambah mereka sering banget dapat ghosting, dan juga beberapa kandidat juga mengeluhkan tentang slow decision making, di mana ini membuat mereka merasa seperti digantung. Mereka nggak tahu apakah mereka diterima atau enggak, karena follow up dari perusahaan itu lama mereka untuk bisa membuat decision making terhadap si kandidat itu. Nah, dari hiring platform yang akan di-develop, perusahaan ini berekspektasi mengharapkan hiring platform itu bisa menurunkan waktu dan juga mempercepat dalam hal memposting job. Terus juga bisa kandidat lebih cepat dalam kandidat sourcing, applicant tracking, scheduling, dan juga communication. Nah, untuk cost-nya, perusahaan itu berharap hiring platform itu bisa mereduce agency fees, reduce advertising, time to hire, screening expenses, dan juga turnover cost. Nah, dari segi kandidat, mereka berekspektasi hiring platform itu bisa menurunkan waktu dan juga biaya mereka dalam mencari pekerjaan, sehingga mereka bisa mendapatkan proses lamaran yang lebih cepat, lebih transparan, lebih mobile, dan juga memiliki potensially reduce travel cost. Jadi mereka tidak memerlukan biaya yang lebih mahal, lebih banyak dalam hal lamaran. Gitu. Nah, selanjutnya data evidence. Ini saya ambil dari result plan saya yang telah saya lakukan sebelumnya. Yang pertama, tantangan utama atau permasalahan utama yang dihadapi dalam proses rekrutmen. Bagi recruiter, mereka mengalami beberapa masalah utama. Yang pertama itu ada tracking top talent. Mereka itu struggling with employer branding dan juga reaching passive candidates. Nah, yang kedua, mereka juga memiliki masalah di screening dan juga selecting. Mereka seringkali dealing with inaccurate job description, ineffective screening method. Screening metode mereka masih belum baik,
dan juga unconscious bias. Jadi mereka seringkali juga melihat kandidat-kandidat ini yang bias, seperti itu. Dan juga ada beberapa masalah-masalah lainnya. Nah, untuk kandidat, mereka itu juga seringkali mendapatkan masalah, diantaranya dalam hal job search and application, di mana mereka seringkali mendapatkan informasi yang berlebihan, sehingga malah nggak jadi spesifik, mereka jadinya bingung mau ngapain. Lalu proses yang terlalu lama, deskripsi yang tidak jelas, dan juga seringkali mereka mendapatkan ghosting dari perusahaan karena tidak ada follow up berikutnya. Lalu juga ada dari sisi selection and communication, banyak hiring platform atau perusahaan itu yang tidak transparan terhadap proses lamarannya, sehingga mereka merasa seperti digantung, seperti itu. Juga unrealistic expectation, unfair bias, dan juga slow decision making, membuat mereka terlalu lama menunggu sehingga membuang-buang waktu mereka. Dan juga beberapa frustasi atau permasalahan-permasalahan lainnya. Lalu yang kedua, apa sih ekspektasi dan juga referensi perusahaan terhadap kandidat yang mereka inginkan? Seperti yang saya jelaskan juga sebelumnya, perusahaan itu mencari kandidat yang relevan edukasinya, yang relevan pengalaman kerjanya, yang juga spesifik skill-nya terhadap job requirement yang ada. Mereka juga mengharapkan kandidat itu bisa adaptif dan juga bisa terus belajar dalam perusahaan, seperti itu. Mereka memiliki strong communication, teamwork, and leadership potential are crucial. Nah, dan juga beberapa ekspektasi dan juga referensi untuk kandidat dari perusahaan. Seperti itu. Itu berarti perusahaan itu sangat ingin memiliki kandidat yang high quality. Yang ketiga, benefit yang diharapkan dalam hal platform recruitment platform di both in terms of time and cost. Bagi perusahaan, dalam segi waktu, mereka berharap recruitment hiring platform itu bisa mempercepat job posting mereka, bisa mempercepat mereka dalam mendapatkan atau mencari kandidat, bisa mempercepat mereka dalam nge-tracking lamaran, men-scheduling, dan juga communication kepada kandidat. Dari segi cost, dari segi biaya, mereka berharap hiring platform ini bisa menurunkan biaya periklan, advertising, agency fees, time to hire, screening expenses, dan juga turnover cost. Dari segi kandidat, mereka berharap hiring platform itu dari segi waktu bisa mempercepat mereka dan mempermudah mereka dalam mencari pekerjaan, bisa mempercepat mereka dalam proses lamaran, dan juga lebih transparan dalam hal update dari lamaran mereka. Dari segi waktu, dari segi biaya, kandidat ini mengharapkan hiring platform itu bisa menurunkan travel cost mereka, sehingga mereka tuh nggak harus membuang banyak biaya untuk sebuah lamaran. Nah, yang keempat ini adalah salah satu key point saya dari research plan yang telah saya lakukan sebelumnya. Apa sih yang membuat platform yang akan kita develop ini, hiring platform yang akan kita develop ini berbeda dari hiring platform sejenisnya? Saya menemukan bahwa other platforms may not have a feature that can directly test the candidate. Jadi banyak hiring platform lain itu tidak memiliki fitur untuk melakukan tes langsung kepada si kandidat, sehingga si recruiter ini ketika ada kandidat yang baru masuk gitu, ngasih CV, ngirim CV, mereka harus ngecekin satu persatu, screeningnya masih harus satu persatu, atau misalnya mereka menggunakan hiring platform tapi mereka juga harus ngecekin lagi satu persatu, seperti itu, sehingga ini akan membuat proses dari lamaran itu semakin lama dan juga membutuhkan biaya yang lebih banyak juga. Selanjutnya ada challenge. Yang pertama, bagaimana kita bisa membantu perusahaan itu untuk mereduce their time and cost. Bagaimana kita bisa membantu perusahaan itu buat mencari kandidat yang high qualified.
bagaimana kita bisa membantu perusahaan itu untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dari metode screening mereka. Bagaimana kita bisa membantu kandidat itu untuk bisa menurunkan waktu rekrutmen proses mereka. Bagaimana kita bisa membantu kandidat itu untuk meningkatkan kesempatan mereka lolos dari screening proses lebih cepat. Dan juga bagaimana kita bisa membantu para kandidat ini untuk melihat update dari aplikasi mereka atau lamaran mereka agar mereka ini tidak merasa digantung ataupun di ghosting dari perusahaan seperti itu. Nah, selanjutnya saya menyusun beberapa success kriteria. Yang pertama, higher stakeholder satisfaction, di mana minimal 80% stakeholder ini satisfaction dari fitur dari platform yang di develop dan juga solusi yang solusi decision makingnya. Lalu yang kedua, increase stakeholder engagement, di mana 80% minimal itu participation from hiring managers, recruiters, and other stakeholders in the decision making process in 3 weeks time box after screening stage, seperti itu. Lalu yang ketiga, ini sudah masuk ke hal-hal yang memang harus kita sukseskan, reduction in screening process, di mana emang kita kan harus seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, permasalahannya adalah bisa menurunkan waktu dan juga biaya. Nah, yang pertama menurunkan screening prosesnya, waktu dari screening prosesnya bisa lebih cepat. Lalu yang kedua, bisa menurunkan biaya yang diperlukan, cost saving in recruitment. Yang ketiga, itu juga kita harus bisa selain menurunkan waktu dan juga menurunkan biaya, kita juga harus bisa mendapatkan higher rate of successful placement, di mana berarti hiring platform yang kita develop ini benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan, menjawab dari proses bisnis yang ada, apa kebutuhan bisnis yang ada. Kenapa? Karena ketika successful placement-nya ini tinggi, rate-nya tinggi, itu berarti kan kandidat yang melamar benar-benar kandidat yang memang dibutuhkan oleh perusahaan, benar-benar kandidat yang high qualified, sehingga hiring platform yang kita develop itu benar-benar menjawab kebutuhan bisnis. Perusahaan butuh hiring platform yang hemat biaya, efektif, efisien untuk bisa menemukan high qualified candidate. Nah, kita itu bisa kita itu mendevelop hiring platform yang bisa meningkatkan higher successful placement-nya juga, seperti itu. Lalu selain itu juga kita juga harus bisa meningkatkan kualitas dari para kandidatnya. Maksudnya di sini itu kan jadi kalau mau meningkatkan successful placement udah otomatis kita harus meningkatkan si kandidatnya itu sendiri kan, karena kan mereka harus harus memberikan demonstrasi terhadap kualitas dia kan ketika mereka melamar di hiring platform tersebut, seperti itu. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang saya jelaskan di atas, saya melakukan beberapa riset dan juga competitive analysis terhadap beberapa platform yang sejenis, dan saya menemukan bahwa hiring platform yang ada itu tidak memiliki fitur untuk bisa mengetes kandidat secara langsung terhadap job yang spesifik, posisi job yang spesifik gitu. Nah, ini bisa mengakibatkan lamanya screening proses dan juga lambatnya dalam melakukan decision making. Nah, karena screening prosesnya ini juga lemah, itu bisa meningkatkan biaya yang dibutuhkan, sehingga perusahaan akan membuang biaya atau membuang biaya untuk hal yang terlalu lama, seperti itu. Jadi waktunya terbuang, biayanya juga terbuang. Nah, berdasarkan hipotesa tersebut, saya menemukan bahwa terdapat kesempatan opportunity untuk membuat suatu hiring platform yang memiliki fitur untuk bisa mengetes kandidat sesuai dengan job atau posisi yang dibutuhkan, seperti itu. Jadi fitur yang ingin saya develop di hiring platform ini untuk bisa menjawab kebutuhan bisnis adalah saya ingin membuat hiring platform yang bisa
mengetes langsung si kandidat terhadap job yang spesifik. Kayak misalkan ada job itu data analis. Nah, ketika mereka itu mau upload CV, ketika melihat si kandidat melihat, terus mereka upload CV, nah mereka tuh harus mengerjakan screening test. Nah, nanti selesai mereka mengerjakan screening test, barulah CV tersebut dikirim beserta hasil dari screening testnya dia. Nah, nanti recruiter itu bisa melihat hasil dari screening testnya tersebut. Nah, misalkan recruiternya ini memiliki standar itu di 85, nilai 85, ya udah nanti mereka tinggal melihat kandidat mana yang memiliki grade di atas 85 atau 85 ke atas. Nah, ini bisa menurunkan waktu bagi si recruiter melihat bahwa kandidat ini memiliki memiliki highly qualified, yang ini tidak, yang ini memang yang dibutuhkan perusahaan, yang ini enggak. Jadi mereka lebih cepat tuh untuk membuat decision making, sehingga bagi perusahaan mereka nggak terlalu membutuhkan waktu yang lama dan juga tidak membutuhkan biaya yang lebih banyak. Jadi mereka tuh menghadirkan atau menginterview orang kandidat itu yang benar-benar mereka butuhkan, lolos dari qualified mereka. Sedangkan bagi kandidat, mereka itu nggak perlu nunggu waktu lama untuk mendapatkan follow up. Ketika emang mereka tidak sesuai dengan apa yang perusahaan inginkan, ya mereka langsung dapat follow up-nya kalau mereka emang nggak lolos. Bagi kandidat ini mempercepat mereka dalam proses rekrutmen, bagi perusahaan ini bisa menurunkan waktu mereka dalam membuat decision making, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ini ada user stories. Ini akan ada banyak user stories di mana memang ada banyak yang dibutuhkan dalam hiring platform. Tapi saya akan menjelaskan tentang fitur yang tadi saya bilang itu, yang buat screening test. Jadi saya akan menjelaskan tentang screening test atau fitur screening test yang harus dikerjakan oleh kandidat sebelum submit CV. Nah, ini dia. Di sini user story-nya, as a candidate, I want a user-friendly interface for submitting my application, including the ability to upload my resume and cover letter. Take a screening test to ensure a smooth and efficient application process. Nah, jadi sebagai kandidat saya itu pengen punya interface yang user-friendly untuk bisa submit CV saya, submit cover letter saya, dan juga mengerjakan screening test agar bisa lebih smooth, lebih lancar, dan juga lebih efisien. Nah, skenario-nya, given I am a candidate navigating the E2E hiring platform, when I find a job opening I'm interested in, then I should be able to easily upload my resume and cover letter through a user-friendly application interface. Lalu selanjutnya, I should be able to take the screening test, which is being posted by a recruiter according to job application. Nah, di sini perbedaannya. Ketika hiring platform lain itu, mereka cuman ada job yang terbuka, terus si kandidat melihat, lalu mereka submit CV, ya udah selesai. Nah, kalau di hiring platform ini enggak. Jadi mereka tuh si kandidat melihat job opening gitu, terus mereka tertarik, mereka mau submit CV di situ. Setelah mereka upload CV-nya di situ, mereka belum bisa submit. Mereka harus mengerjakan screening testnya dulu. Jadi mereka setelah upload, mereka harus ngerjain screening test. Setelah mereka mengerjakan screening test, semua terjawab, barulah mereka bisa submit resume dari screening testnya, dan juga submit resume dan juga cover letter mereka. Nah, lalu aplikasinya atau lamaran mereka itu langsung dikirim kepada recruiter. Nah, di sini jadi apa saja yang perlu dibutuhkan? Yang pertama, the application form should have clear and intuitive fields for entering personal information, work experience, and education. 2, candidates should be able to upload their resume and cover letter directly from their devices. The platform should support common file format and for resume and cover letters. Nah, di sini saya tambahkan itu karena beberapa resume ada yang berbentuknya Word, ada juga yang berbentuknya PDF.
Terus juga cover letter juga kan nggak semuanya berbentuk PDF. Jadi platform ini memang harus bisa fleksibel dalam hal file format. Lalu yang keempat, an application confirm message should be displayed upon successful submission. Jadi setelah dia upload itu harus ada message yang diterima oleh si kandidat. Nah, selanjutnya kandidat itu harus bisa melihat dan juga melakukan screening test langsung setelah mereka upload atau submit CV mereka. Nah, jadi si platform ini harus punya screening test page. Jadi setelah mereka upload CV, langsung diarahkan ke screening test page yang sudah dibuat oleh si recruiter sebelumnya. Seperti itu. Jadi recruiter ini yang bikin pertanyaan-pertanyaannya terhadap job spesifik. Jadi misalkan kayak yang tadi saya bilang, ada job tentang data analis, recruiternya ngasih job deskripsi, lalu di bawahnya ada screening testnya. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya, the test can only be submitted after all the questions are answered. Jadi semua pertanyaan harus dijawab dulu baru bisa di-submit. Setelah dijawab semua baru bisa di-submit. Nah, in current iteration, the test only available for multiple choice questions. Hal ini dikarenakan untuk bisa mempercepat proses screening. Karena kalau misalkan essay akan membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama. Tapi ketika menggunakan multiple choice, itu akan lebih mempercepat prosesnya. Nah, lalu selanjutnya, candidates will be able to review and edit their submitted application if needed. Ini maksudnya bukan ketika mereka udah selesai ngerjain screening test, mereka bisa ulang lagi. Enggak. Ketika mereka udah selesai ngerjain screening test, udah submit, nah itu tuh mereka bisa ngelihat dulu CV yang mereka input, cover letter yang mereka input sebelumnya itu udah sesuai sama yang mereka inginkan atau belum. Seperti itu. Kalau emang udah sesuai, barulah mereka submit test. Nah, setelah disubmit, hasil dari screening test dan juga CV-CV dari kandidat ini langsung ke recruiter page. Dan recruiter ini bisa melihat grade-nya dan juga CV-CV dari kandidat tersebut. CV dan juga cover letter dari kandidat tersebut. Seperti itu user story-nya. Nah, di sini juga masih banyak lagi user story lainnya karena memang ada banyak hal yang dibutuhkan dalam hiring platform. Selanjutnya di sini ada user flow. Di sini saya akan menjelaskan tentang user flow posting a job opening. Yang pertama, sudah pasti recruiter login, lalu aktornya adalah recruiter, actionnya adalah recruiter login ke E2E hiring platform. Lalu yang kedua, recruiter itu akses dashboard. Aktornya adalah seorang recruiter, actionnya adalah dia login dan masuk ke platform dashboard. Yang ketiga, navigate to post a job section. Aktornya recruiter, actionnya the recruiter clicks on the post a job section prominently displayed on the dashboard. Jadi ada button seperti button itu buat post a job section seperti itu. Lalu keempat, complete job posting form. Aktor recruiter, actionnya recruiter mengisi keseluruhan form job posting, including details such as job title, job description, requirements, dan application deadline. Kelima, upload job requirements. Aktor recruiter, actionnya the recruiter uploads any additional documents related to the job requirements, such as a detailed skill list of certification. Yang keenam, submit job posting. Aktor recruiter, actionnya setelah recruiter itu mereview kembali job yang akan diposting secara detail, recruiter langsung mengklik tombol submit. Yang ketujuh, complete job screening test form. Aktor recruiter, actionnya recruiter ini mengisi semua screening test form karena mereka harus membuat si screening testnya untuk si kandidat nantinya. Ini including details seperti pertanyaannya itu sendiri, multiple choice-nya, dan juga correct answer-nya karena nanti akan langsung
didetect oleh sistem itu. Yang ke-8, submit job screening test. Aktornya masih recruiter, actionnya after reviewing the job screening test details, recruiter langsung mengklik submit button. Yang 9, notification to hiring manager. Aktornya hiring manager, actionnya hiring manager mendapatkan real-time notifikasi terhadap job yang akan diposting, job baru yang akan diposting. Lalu 10, hiring manager reviews and approves. Aktornya hiring manager, actionnya hiring manager access the platform, review the job posting, setelah di-review, dia approve it for public visibility. Jadi sebelum di-publish ke publik, itu hiring manager harus melihat dulu, baru lalu dapat approve, baru bisa di-publish ke publik. Yang 11, job appears on job board. Aktornya semua user, maksudnya di sini kandidat yang diutamakan ya, karena kan yang mencari pekerjaan kan kandidat. Actionnya, the approved job opening is now visible on the platform job board, accessible to all users. Jadi semuanya bisa melihat, hiring manager bisa, recruiter bisa, kandidat pun bisa. Yang ke-12, kandidat applies. Aktornya kandidat, actionnya kandidat yang tertarik terhadap job opening meng-apply dengan user-friendly application interface. Yang ke-13, kandidat melaksanakan atau melakukan job screening test. Aktornya kandidat, actionnya kandidat mengisi keseluruhan pertanyaan di job screening test. Yang ke-14, kandidat submit screening test. Aktornya kandidat, actionnya setelah direview kembali oleh kandidat, semua jawaban yang ada di screening test, kandidat langsung mengklik submit. Yang ke-15, recruiter receive application notification. Aktornya recruiter, actionnya recruiter receive a real-time notification and an email about the new candidate application. Yang ke-16, recruiter receives application. Aktornya recruiter, actionnya the recruiter access the candidate profile, review the application, and assess the candidate qualification. Yang ke-17, recruiter initiates interview. Nah, di sini sudah masuk mau ke tahap interview. Jadi sudah di luar dari hiring platformnya. Nah, aktornya siapa? Aktor recruiter, actionnya jika kandidat suitable atau sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan, recruiter menginisiasi interview kepada kandidat yang bersangkutan, lalu menjadwalkannya tentang virtual interview meeting atau ke hiring stage berikutnya. Seperti itu. Begitulah user flow dari job opening, posting a job opening. Gitu. Lalu kita kembali ke di sini juga saya masukkan link kode saya di mana ini terdapat user plan saya, audiens saya, target audiens saya, dan semua dokumen terhadap product discovery. Selanjutnya ada video presentation, ini nanti akan saya upload dan saya akan taruh linknya di sini. Lalu sekian dari saya, bila mana ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.